Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi Septiana Irianti, Elis Kelisha Minadayo, Rina Indriani, Muhammad Rijaldi Ajwa, Rizkiatul Ibahiyah, dan Sofia Rizka Upa. Di sini kami ingin menyampaikan laporan observasi TKLB dan TK Inklusi Pembina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil sekolah, nama sekolah TK Terpadu LB dan Inklusi SLBC Negeri Pembina. Alamat Jalan Ayani, kilometer 20, Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. SK pendirian sekolah 12 tahun 2014. SK izin operasional 046B tahun 2015. Jumlah guru TK 4 orang, kelompok kelas 2 yang terdiri dari kelompok kelas khusus ABK dan inklusi, sistem LB inklusi. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan di SLBC Pembina. Kurikulum yang diterapkan di SLBC Pembina terkhusus untuk tingkat TK-nya adalah kurikulum 2013. Selanjutnya, gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas. 1. Hasil identifikasi. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru, hasil identifikasi terdapat jenis ABK yang beragam di tingkat TK SLBC Pembina. Di dalam kelas seperti tunarungu ada 2 orang, autis ada 1 orang, tunagrahita ada 3 orang, global developmental delay ada 1 orang, hiperaktif ada 2 orang, speech delay ada 1 orang, Down syndrome ada 1 orang, dan 1 peserta didik yang belum diketahui secara pasti hambatannya karena belum ada surat psikolognya. Kemudian kedua, kemampuan. Berdasarkan wawancara, kemampuan setiap anak berbeda-beda. Karena pandemi ini sekolah secara online, jadi kemampuan yang signifikan kurang diketahui. Dari 12 anak, seperti yang diketahui, pembelajaran usia dini masih dalam ruang lingkup bermain. Kemampuan yang menjadi sorotan ialah tunarungu karena menonjol dalam pembelajaran lebih aktif mengikuti. Salah satunya Rian yang bisa mulai melafalkan kata bapak. Kemudian yang ketiga, hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dari guru, hambatan yang dimiliki beragam karena jenis hambatannya pun beragam. Sebelum pandemi, ketika pembelajaran berlangsung, untuk anak yang tunagrahita masih kesulitan mengikuti instruksi guru ketika belajar. Kalau untuk yang autis, hiperaktif, ketika pembelajaran mau dimulai, anaknya sering mengalami tantrum, tidak mau belajar. Ketika pandemi terjadi, maka sekolah diliburkan sehingga dari pernyataan guru diketahui bahwa pemantauan menjadi berkurang sehingga susah untuk mendalami kondisi anak. Jadi dalam pemantauan masih jauh, terlebih anak ABK kalau di rumah bersikap berbeda dan dalam pengarahan kurang luas. Kemudian 4. Kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan anak berbeda, seperti anak dengan tunagrahita namanya Fatimah, Salsabila, dan Brahmana, yang perlu ditingkatkan pendampingan dalam pengulangan-pengulangan ketika memberikan suatu materi. Untuk yang hiperaktif, Ahmad Ruzi dan Damar, dan autis Hafid yang kesulitan memusatkan perhatian, sering tantrum saat di kelas, maka kebutuhannya perlu diberikan bimbingan yang lebih dari guru dalam pembelajaran seperti dalam bentuk mengajak bermain terlebih dahulu sebelum kelas agar energinya bisa berkurang. Juga pengajaran yang lebih menarik dan berwarna menjadi kebutuhan anak. Untuk anak yang tunarungu, Rian dan Faridzi, seperti pernyataan guru lebih mudah ketika di kelas, mulai bisa melafalkan kata bapak, sehingga hal yang diperlukan untuk kebutuhan yaitu lebih mengenalkan cara berkomunikasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan bentuk pembelajaran individual yang diterapkan di kelas. Pembelajaran individual yang diterapkan di kelas menyesuaikan dengan kondisi anak langsung, karena sekolahan tidak menggunakan PPI, namun menggunakan RPP. Pembelajaran individualnya menyesuaikan dengan kondisi anak, secara langsung tidak tertulis seperti ketika anak hiperaktif tidak mau di kelas sehingga tantrum, maka guru akan menenangkan terlebih dahulu. Guru memberikan materi pada anak dengan usia dini lebih ke arah bermain. Misalnya sebelum belajar dibawa keluar dulu untuk main-main, ditenangkan dulu sama gurunya. Terus dalam hal materi seperti belajar, maju mundur, jalan lurus yang dilakukan sambil bernyanyi.
Terus slide selanjutnya, cara membuat komponen program pembelajaran individual. Dalam pembuatan RPP, kolaborasi dilakukan oleh seluruh guru di TK-nya saja, terkhusus guru yang memiliki basic lulusan sarjana pendidikan luar biasa. Format RPP yang digunakan selama ini oleh sekolah berlandaskan kurikulum 2013. Selanjutnya ada langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual. Berdasarkan kesempatan dari TK Inklusi Pembina, bahwasanya mereka hanya membuat RPP saja, terkecuali ada permintaan dari orang tua atau beberapa pihak yang ingin untuk dibuatkan PPI. Juga pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru tetap akan menyesuaikan keadaan, kondisi, serta kebutuhan anaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran pelaksanaan program pembelajaran individual di kelas. Untuk penerapan RPP di kelas, guru cukup mengalami kesulitan karena penyesuaian dengan hambatan anak yang beragam satu sama lain. RPP yang digunakan umum, namun ketika penerapan baru disesuaikan dengan kondisi anak. Kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Saat dalam persiapan RPP tidak banyak mengalami kendala, karena guru memiliki masing-masing tugasnya mendampingi anak, sehingga guru yang mendampingi inilah yang memiliki suara hal yang bisa diterapkan untuk anak ketika berlangsung pembelajarannya. Kendala yang dialami saat pelaksanaan pembelajaran yaitu penyesuaian materi pada anak dan kadang kondisi anak setiap harinya berbeda. Disitulah yang menjadi kendala. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran individual. Sebagai catatan, untuk TK Pembina tidak ada PPI-nya namun menggunakan RPP. Dalam persiapan tidak mengalami kendala, namun dalam pelaksanaannya ada. Cara mengatasi kendala saat pelaksanaan tentunya disesuaikan dengan kondisi anak saat pelaksanaan program berlangsung. Jika dalam RPP anak harusnya melakukan pembelajaran berdoa, namun anak tidak melakukannya, tidak memungkinkan melakukannya karena seperti tantrum, maka anak akan ditenangkan terlebih dahulu. Setelah anak tenang, baru dilanjutkan pembelajaran yang semestinya. Kemudian ada bentuk pelatihan yang pernah diikuti berkaitan dengan program pembelajaran individual. Untuk guru di tingkat TK belum pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan program pembelajaran, terkhususnya RPP, karena dari pihak sekolah juga tidak ada mengadakan untuk tingkat TK. Berikut ada beberapa daftar referensi yang telah kami cari untuk melengkapi materi pada hasil laporan observasi TKLB dan TK Inklusi Pembina. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.